Halo guys, selamat datang kembali di channel Sejuta Bitcoin. Hari ini Rabu ya, episode ke-23, tanggal 6 Agustus ya guys ya, tahun 2025. Nggak kerasa kita udah Agustus lagi, satu minggu. Dan seperti biasa kita akan menyicil saham setiap harinya dan menyicil Bitcoin di hari Sabtu ataupun Minggu. Dan sebelum kita mulai, kita akan bacakan dulu komentar-komentar dari teman-teman kita yang sudah berkomentar di video sebelumnya. Yang pertama dari Amalia, kenapa ADRO Bang? Untuk menjawab pertanyaan ini, lebih ke kepercayaan saya akan ADRO ini masih tinggi ya guys ya, karena sebelum spin off saya sangat percaya sekali sama ADRO, sehingga portofolio saya tuh 100% ADRO. Setiap punya uang ADRO dan menghasilkan keuntungan yang sangat ya banyak lah, lumayan menurut saya ya, 100%. Dan ya saya cinta aja sama ADRO karena ini kan portofolio saya sendiri ya kan, pakai uang saya sendiri. Jadi saya menaruh ADRO ini karena rasa kepercayaan saya terhadap ADRO ini masih sangat tinggi, walaupun sudah spin off. Karena di harganya 1.800-an, 1.700 itu menurut saya sudah angka yang ideal untuk membeli ADRO sekarang. Karena prospek kedepannya itu ADRO menjadi renewable energy ya, energi terbarukan, ada smelter yang lagi dibuat nanti kedepannya. Dan mungkin untuk saat ini short termnya revenue dan net income-nya ADRO pasti menurun karena melepas AAD-nya keluar dari perusahaan ADRO, tapi ADRO juga masih memiliki sebagian dari saham AAD karena ada yang tidak menebus sahamnya, jadi sehingga dikembalikan lagi ke ADRO. Jadi menurut saya masih oke ya. Kita lihat aja nanti ke depannya membagikan dividennya masih menarik atau enggak di harga 1.800-an, dan menurut perhitungan saya masih sangat menarik ya. Hanya itu aja sih yang bisa saya sampaikan, karena prospek kedepannya masih cerah, masih terus mengembangkan bisnisnya. Apalagi waktu kemarin sudah spin off AAD, punya cash yang sangat banyak yang bisa mengembangkan bisnisnya ke depannya. Bang, investasi 11 juta itu perkiraan keuntungan atau total semuanya? Berapa bang, perkiraan aja. Jadi itu total ya guys ya, kita sudah berinvestasi kurang lebih selama berapa bulan ya, 1 bulanan lah ya di saham ini ya. Kita rutin membeli setiap hari, itu udah 12 jutaan ya selama 1 bulan kita beli setiap hari. Kalian bisa ikutin di episode 1 di bulan apa ya kemarin, saya lupa juga kapan mulainya. Dan itu bukan keuntungannya ya, kita belum mendapatkan keuntungan. Kemarin baru sampai 100-200 ribu aja dan balik lagi turun, dan tidak masalah ya karena kita investasi jangka panjang. Yang kita pilih pun saham-saham yang berfundamentalnya ada oke gitu, yang perusahaannya jelas, revenue-nya tinggi, dan ya menurut saya prospeknya. Dan terutama ini portofolio untuk dividen investing ya guys ya. Jadi saya filternya yang pasti membagikan dividen secara rutin, dan yang yieldnya yang di atas 5% pasti menarik gitu. Yang ketiga, mantap bang, lanjut terus investasinya. Izin tanya bang, apa bedanya antara saham dan Bitcoin? Apa kekurangan dan kelebihannya? Kalau ingin mendapatkan jawaban yang advance gitu, yang pasti, yang jelas gitu, saya belum bisa gitu menjawab semua itu dengan jelas, dengan pasti. Tapi sepengetahuan saya aja ya guys ya, disclaimer on ini bukan ahlinya gitu, saya bukan pakarnya yang bisa menjelaskan perbedaan secara detailnya seperti apa, tapi sepengetahuan saya ya guys ya. Mohon maaf ya kalau salah, dan bisa dikoreksi nanti di kolom komentar jika ada yang ingin ditambahkan. Dan saham itu adalah sebagian kepemilikan dari perusahaan ya guys ya, yang kalian bisa lihat seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri yang bisa kalian lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak kantornya di mana-mana. Kalau kalian tertarik dengan perusahaan batubara, kalian ada ETMG, ada PTBA, dan ada ADI, dan ada BCSR, banyak sekali ya guys ya pertambangan batubara. Jika kalian ingin sawit, ada SGRO, ada TEPIK, nah masih banyak sekali yang lain. Kalau kalian ingin perusahaan yang terdiversifikasi, yang holding gitu, yang memiliki segala macam sektor seperti Astra ya guys ya, karena Astra memiliki sektor otomotif,
ada finance di Astra Finance, ada pertambangan juga dengan United Tractor-nya, dan lain segala macam ya guys ya. Dan kalian tuh bisa milih ya guys ya. Enaknya di saham tuh kalian tertarik gitu dengan perusahaan yang seperti apa sesuai dengan karakter resiko kalian masing-masing. Apakah kalian dividend investing? Apakah kalian yang mengejar cuan dengan cara multi bagger gitu ya, seperti influencer yang lain, atau kalian mencari perusahaan dengan growth yang oke, walaupun dividennya kecil, atau kalian senang dengan perusahaan konglomerat seperti saham-saham Pak PP, saham-saham konglomerat yang lain, Bakri dan segala macam ya guys ya. Itu saham ya guys ya. Kelemahannya menurut saya hanya bisa diperdagangбelikan di jam-jam tertentu, jam bursa efek Indonesia di jam 9 sampai jam 4 sore di waktu Indonesia bagian barat, dan tidak bisa digunakan di luar negeri gitu loh. Tidak bisa menjadi alat pembayaran dan segala macam. Itu kelemahannya ya, karena terfokusnya di lokal saja ya guys ya. Dan Bitcoin itu yang kalian bisa tahu gitu ya guys ya, karena ini kan channel sejuta Bitcoin. Bitcoin itu peer to peer dengan cara blockchain ya guys ya. Jadi kalian bisa mengirim Bitcoin kalian dimanapun dan kapanpun ya, tentunya 24 jam. Jika kalian memiliki transaksi ke luar negeri menggunakan Bitcoin itu tentu bisa, tapi tidak dengan saham ya. Kalian tidak bisa menukarkan saham kalian ke Amerika, begitu juga saham US atau segala macam, itu tidak bisa ya guys ya, kalian transfer atau dijadikan alat pembayaran. Tapi dengan Bitcoin kalian bisa simpen, kalian bisa melakukan pembayaran, dan value-nya meningkat gitu dengan kalian kayak kalian menyimpan fiat gitu, contoh US dollar atau rupiah, tapi ketika kalian simpan selama bertahun-tahun value-nya meningkat. Beda halnya dengan fiat kan value-nya menurun, tapi kalau Bitcoin itu value-nya meningkat. Dan itu sepertinya seperti yang dijanjikan di white paper-nya. Tapi saat ini tuh cryptocurrency tuh yang dikenalnya dengan USDT atau Tether ya guys ya, karena Bitcoin ini dikenalnya sebagai aset yang apa ya, seperti properti ya. Banyak orang yang bilang ya ini jumlahnya terbatas, tidak bisa disamakan dengan currency. Jadi ya kalian punya aset seperti emas dengan digital, dengan cara digital ya, seperti itu ya guys ya. Penjelasannya kalian juga bisa cari tahu di tempat lain ya. Seperti itu aja yang bisa saya jelaskan, dan itu cukup perbedaan ya guys ya. Dan kalian tidak bisa mendapatkan perusahaan di belakang Bitcoin kecuali kalian membeli sahamnya seperti MSTR dan lain sebagainya, atau Meta Planet. Karena tidak ada saham, tidak ada perusahaan di belakang Bitcoin, hanya ada blockchain yang terintegritas di dalam Bitcoin tersebut ya guys ya. Dan seperti itu aja, dan lanjut aja kita langsung melakukan pembelian. Saat ini episodenya di hari Rabu, kita akan melakukan pembelian BNGA atau Bank Niaga. Harganya masih kayak kemarin saat kita beli di 1705, 170.500 ya guys ya, confirm. Dan saham NISP ya guys ya di 1350, masih sama seperti yang kemarin kita beli di minggu lalu, 135.000. Dan kita update portofolionya sudah berapa saat ini? Saat ini sudah di 14.234.000. Ini total yang sudah kita investasikan ya. Artinya uang masuknya segini ya guys ya, 14.234.000, dan ini PNL keseluruhannya selama kita membeli saham ini mengalami kerugian ya, floating loss di 0,48% atau di Rp71.000. Ada yang beberapa saham yang naik dan ada yang turun juga, seperti Astra, Adero, dan NSP mengalami kenaikan, dan ada yang BEP juga di BNGA dan BRI, PTBA dan BCA mengalami penurunan sekitar 2%. Dan saling menopang ya guys ya, tidak masalah ya, karena kita bukan trader jangka pendek, kita investasi jangka panjang. Dan kita lihat nanti akhir tahun seperti apa, ketika portofolionya mungkin udah 50 jutaan, apakah dividennya ada yang sudah masuk, atau capital gainnya sudah naik, atau bahkan menurun. Disclaimer on ya guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham ataupun Bitcoin. Kalian bisa cari tahu dan style investasi yang berbeda sesuai dengan profil risiko masing-masing.
Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah komentar. Silakan kalian like jika kalian suka, komentar apa saja yang ingin kalian tanyakan dan saya akan balas di besok hari. Sampai jumpa di besok hari.